warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Ardiansyah. Saya Amanda Melia. Saya Nusantara Nabila. Saya Amalia Rubianti. Saya Muhammad Rian Akram. Tujuan kami kali ini adalah ingin memaparkan hasil diskusi berupa karya tulis ilmiah berjudul Analisis Kesulitan Mahasiswa Teknik Konstruksi Gedung pada mata kuliah Mekanika Teknik 1. Mekanika teknik adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa teknik konstruksi gedung karena merupakan ilmu dasar dari ilmu teknik. Mekanika teknik membekali mahasiswa dalam mempelajari cara mendesain dan merancang struktur bangunan. Di dalam mekanika teknik akan dijelaskan mengenai konsep dasar ilmu statika dan ilmu bahan konstruksi. Di setiap kegiatan pembelajaran mahasiswa teknik konstruksi gedung pada mata kuliah Mekanika Teknik 1, terdapat beberapa mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menangkap materi yang diberikan oleh dosen. Karena Mekanika Teknik 1 yang kompleks dan juga mengharuskan mahasiswa berpola pikir abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan mahasiswa teknik konstruksi gedung pada mata kuliah Mekanika Teknik 1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya demi ilmu pengetahuan, memotivasi mahasiswa dan dosen dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus deskriptif. Pada jenis penelitian ini tidak memusingkan perhitungan angka, tetapi lebih menekankan pada data hasil kuesioner narasumber. Peneliti menggunakan jenis angket tertutup yang berlokasi di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Konstruksi Gedung. Selanjutnya ada jalur pendidikan sebelumnya. Berdasarkan diagram, sebanyak 65,6% berasal dari SMK, 25% dari SMA, 6,3% dari MAN atau MAS, dan juga 3,1% berasal dari pesantren. SMK menghasilkan lulusan-lulusan untuk bekerja secara profesional dengan ilmu-ilmu praktik yang telah dipraktikkan pada saat SMK. SMK juga dapat melanjutkan jenjang studi ke jenjang perkuliahan karena keterampilan khusus yang telah dipelajari pada saat SMK dan dipelajari pada saat kuliah lagi. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa lulusan dari SMK itu lebih baik atau lebih menguasai mata kuliah pada saat perkuliahan dibanding lulusan lainnya. Menurut Wicaksana dan Gejati tahun 2016, sebagai mahasiswa baru, dalam memahami suatu materi yang diberikan oleh dosen, memerlukan pengalaman terhadap materi sebelumnya yang berkaitan dengan materi tersebut. Maka kemampuan dalam memahami materi yang saling berkaitan ini merupakan salah satu kunci utama dalam mencapai hasil belajar yang memuaskan. Pada subindikator pengalaman praktis, terdapat dua pertanyaan. Pertanyaan pertama menyatakan bahwa sebanyak 57,6% responden telah mempelajari mekanika teknik dan sebanyak 42,4% responden belum pernah mempelajari mekanika teknik di pendidikan sebelumnya. Untuk pertanyaan kedua menyatakan bahwa 87,9% responden telah mempelajari fisika di pendidikan sebelumnya dan sebanyak 12,1% responden belum pernah mempelajari fisika di pendidikan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah mempelajari konsep dasar fisika yang dapat menjadi acuan dalam pembelajaran mekanika teknik di jenjang perkuliahan. Pada indikator sarana, terdapat dua subindikator. Pada subindikator pertama, sebanyak 78,8% menyetujui bahwa tidak adanya modul pembelajaran membuatnya mengalami kesulitan belajar, sedangkan 21,2% tidak menyetujui hal tersebut. Dan pada subindikator kedua, sebanyak 78,8% menyetujui bahwa referensi yang digunakan dosen pengampu sulit dimengerti dan kurang jelas. Dan sedangkan 21,2% tidak menyetujui hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa responden mengalami kesulitan belajar karena tidak adanya modul pembelajaran dan referensi yang digunakan oleh dosen pengampu sulit dimengerti dan kurang jelas. Pada indikator metode mengajar terdapat dua subindikator. Pada subindikator pertama menyatakan sebanyak 48,5% responden menyetujui bahwa metode mengajar yang digunakan oleh dosen mudah dipahami. Sedangkan sebanyak 51,5% responden tidak menyetujui hal tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayanti pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa metode mengajar dosen merupakan salah satu faktor eksternal penyebab kesulitan belajar mahasiswa. Pada subindikator kedua, sebanyak 69,7% responden menyetujui bahwa saat kesulitan berhitung maka dosen pengampu akan membantunya. Sedangkan sebanyak 30,3% responden tidak menyetujui hal tersebut.
Menurut Pambudi et al. Pada tahun 2015, motivasi belajar adalah suatu dorongan untuk mahasiswa melakukan kegiatan belajar. Motivasi belajar meliputi hal-hal seperti semangat dan keingintahuan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Berdasarkan kuesioner motivasi belajar, mahasiswa sering mengerjakan latihan soal pada kelas sebelumnya. Terdapat 60,6% mahasiswa yang menyetujui hal tersebut. Namun, terdapat 39,4% mahasiswa yang tidak sering mengerjakan latihan soal pada kelas sebelumnya. Grafik tersebut menyatakan bahwa sebanyak 39,4% mahasiswa mempelajari mekanika teknik sebelum kelas dimulai, sedangkan 60,6% tidak menyetujui hal tersebut. Berdasarkan grafik tersebut, terdapat 54,6% mahasiswa mampu belajar dan paham mekanika teknik dari berbagai sumber, misalnya YouTube. Sedangkan 45,4% mahasiswa tidak menyetujui hal tersebut. Dari grafik tersebut dinyatakan bahwa sebanyak 45,5% mahasiswa hanya belajar mekanika teknik sebelum ujian mekanika teknik itu dimulai. Sedangkan 54,5% mahasiswa tidak menyetujui hal tersebut. Menurut Sari dan Rafliadi, pada tahun 2019, motivasi belajar dapat mempengaruhi tingkat kesulitan belajar dari seseorang. Minat belajar mahasiswa juga mempengaruhi keberhasilan belajarnya. Artinya, jika minatnya berkurang, maka ada kemungkinan bahwa mahasiswa akan mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut berdasarkan pernyataan Pratiwi et al. Pada tahun 2015. Hasil belajar seseorang ditentukan oleh motivasi belajarnya. Jika minat belajarnya tinggi, mahasiswa tersebut akan cenderung hasil belajar ditentukan oleh motivasi belajarnya. Jika mahasiswa tersebut memiliki motivasi belajar yang tinggi, mahasiswa tersebut akan cenderung memiliki prestasi yang tinggi dan begitupun sebaliknya. Menurut Rahman, pada tahun 2021, tingkat minat seseorang dapat menentukan tingkat usaha dan semangatnya terhadap suatu kegiatan yang kemudian akan menentukan hasil yang akan dicapai. Selanjutnya ada interaksi kampus. Dalam interaksi kampus terdapat dua subindikator. Yang pertama, metode interaksi kampus. Dari hasil subindikator ini, sebanyak 45,4% merasa siap apabila dosen meminta untuk mengerjakan soal di depan atau di papan tulis. Sedangkan 54,6% merasa kurang siap apabila dosen meminta untuk mengerjakan soal di depan atau di papan tulis. Selanjutnya ada subindikator yang kedua tentang interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dari hasil subindikator ini, sebanyak 18,8% merasa dekat dengan dosen pengampu mekanika teknik 1, sedangkan 81,8% merasa kurang dekat dengan dosen pengampu mekanika teknik 1. Interaksi yang kurang antara dosen dengan mahasiswa mengakibatkan kesulitan belajar pada mahasiswa dan mengakibatkan kurangnya hasil dari belajar mahasiswa tersebut. Karena semakin baik hubungan antara dosen dengan mahasiswa, semakin baik pula hasil belajar mahasiswa tersebut. Begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kesulitan belajar mahasiswa teknik konstruksi gedung pada mata kuliah mekanika teknik 1, dengan hasil data dan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa jalur pendidikan sebelumnya dan pengalaman praktis tidak mempengaruhi kesulitan belajar mahasiswa. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu metode mengajar dosen yang kurang dimengerti, yang kedua itu ada sarana yang kurang memadai, kemudian rendahnya tingkat motivasi belajar mahasiswa, dan yang terakhir itu kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dari hasil pembahasan, kami dapat memberikan saran yang pertama untuk mahasiswa agar meningkatkan motivasi belajar agar kedepannya tidak kesulitan untuk belajar. Yang kedua, untuk dosen pengampu agar memperbaiki metode pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 izin menutup presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.